Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nama saya Alfacino Pasanulete. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari uh, Tanti dan juga Pak Al Takdir ya, yang itu sangat bagus sekali. Mungkin saya akan menambahkan saja di sesi kali ini. Jadi saya akan membahas terkait fungsi supply chain management di data center waste management. Mungkin ini sekilas profil saya, gitu ya. Saya adalah Procurement Officer di Nutradisi atau PT Telkom Net Ecosystem. Ini adalah salah satu anak usaha dari Telkom Indonesia yang bergerak di bidang data center. Oke, mungkin kontennya tiga ini saja. Jadi saya berusaha untuk menggali apa sih fungsi fungsi supply chain management yang bisa secara efektif untuk pengelolaan limbah di dalam data center. Oke, mungkin mungkin yang belum tahu apa sih itu data center gitu ya. Jadi data center itu adalah sebuah fasilitas di mana perusahaan yang bergerak di bidang IT ataupun yang berhubungan dengan IT itu menyimpan lalu mengelola dan juga mendistribusikan data-data mereka kepada mungkin customer ataupun digunakan di dalam perusahaan itu sendiri eh, sebagai core-nya mereka gitu ya untuk pengelolaan data. Jadi di Indonesia sendiri permintaan akan data center ini tumbuh sangat pesat ya. Jadi di 2024 ini Indonesia menempati di urutan 22 dengan 79 data center dan ini juga bertumbuh pesat juga di tahun 2025 ini. Oke, apa aja sih limbah data center gitu ya? Jadi limbah data center ini sebagian besar adalah elektronik komponen, yaitu juga server, cabling, dan juga cooling system unit. Lalu yang kedua, penyumbang limbah terbesarnya adalah packaging material dari hardware komponen yang server dan juga kabel tadi. Lalu yang ketiga, penyumbang limbah terbesarnya adalah cooling waste dari sistem pendinginan di dalam data center. Lalu yang lain adalah eh, heat management atau limbah panas yang tidak bisa dikelola atau tidak bisa diolah oleh sebuah data center gitu. Oke, ini adalah eh, touch point di dalam data center life cycle sebuah perangkat gitu ya. Jadi procurement melakukan eco-friendly sourcing dan juga dalam operasinya melakukan efisiensi inventory juga logistik. Lalu untuk menambah jangka waktu umur suatu perangkat, kami juga melakukan repair dan juga reuse terhadap perangkat tersebut untuk menambah umur atau jangka waktu sebelum akhirnya ini menjadi limbah dan juga dibuang gitu ya karena sudah tidak bisa digunakan kembali. Oke, ini mungkin strategi yang mungkin bisa dilakukan dalam pengelolaan limbah melalui supply chain management. Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan supplier selection dengan mungkin menerapkan policy apa namanya green policy atau zero carbon misalnya. Lalu juga kita juga bisa menerapkan sustainable packaging atau logistik gitu ya. Jadi mungkin packaging dan juga kabel itu mungkin menggunakan dari daur ulang dari limbah-limbah data center atau e-waste gitu, yang telah diolah oleh supplier. Lalu mungkin kita juga bisa menerapkan life cycle management planning, yaitu repair, refurbish, dan juga recycle, serta inventory optimization dalam penggunaan perangkat di dalam data center. Oke, ini saya ngambil case tadi di dalam Google Data Center. Mereka menerapkan tiga konsep ya, yaitu pertama net zero carbon, water stewardship, dan juga circular economy.
Nah, mereka Google Data Center ini berambisi gitu ya. Jadi di dalam 2030 itu semua data center mereka menggunakan carbon free energy dan juga mereka melakukan target mereduce 50% dari gas buang di tahun 2030. Lalu juga mereka membatasi atau melakukan kebijakan dalam penggunaan air bersih dan juga pada circular ekonominya mereka mengurangi food waste yang dilakukan di dalam data center mereka. Ini juga saya ambil juga case study di AWS Data Center. Mereka juga melakukan strategi yang hampir serupa dengan Google Data Center, yaitu enhancing energy efficiency, lalu juga mengubah transitioning dari energi tradisional gitu ya menjadi energi free carbon. Lalu mereka juga melakukan pengurangan terhadap penggunaan air bersih yang berlebihan dan juga apa sustainability terhadap customer mereka. Oke, mungkin ini challenge-nya terhadap strategi-strategi tadi. Pertama, mungkin kepatuhan terhadap compliance yang kita terapkan gitu ya di dalam supply chain management. Misalnya, kita membuat kebijakan terhadap apa namanya packaging yang mereka delivery dari barang mereka gitu. Misalnya kita menggunakan eh, packaging yang daur ulang. Nah, mungkin mereka agak kesulitan terhadap pemenuhan compliance itu. Lalu juga challenge-nya adalah menekan cost terhadap requirement yang kita berikan tadi. Lalu juga mungkin keterbatasannya juga eh, infrastruktur dalam pengelolaan limbah di beberapa negara, termasuk juga di Indonesia. Oke, mungkin ini pain points-nya. SCM bisa mengenhance sustainability di dalam data center. Lalu juga peran supplier sangat krusial dalam pengimplementasian strategi tadi. Lalu juga dibutuhkan data-driven planning untuk mengurangi limbah tersebut. Mungkin sekian saja dari saya, Bu Oki. Terima kasih.